Coba bayangin, satu hari tanpa interaksi, gak ngobrol sama orang, dan bahkan gak scroll sosmed. Pasti ngerasa sepi banget kan? Nah itu memang karena manusia adalah makhluk sosial. Hari ini kami akan menjelaskan manusia sebagai makhluk sosial dalam ilmu psikologi. Dalam psikologi, manusia disebut makhluk sosial karena kita secara alami membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk bertahan hidup dan berkembang secara mental maupun emosional. Menurut Grayson dan Gazzaniga, hubungan sosial berperan penting dalam pembentukan identitas diri, regulasi emosi, dan pengambilan keputusan. Sejak lahir, manusia tidak bisa hidup sendiri. Tanpa interaksi sosial yang sehat, perkembangan psikologis seseorang bisa terganggu. Nah, menyambung penjelasan Fayat, menurut Witten dan rekan-rekannya, keinginan kita untuk punya teman itu sebenarnya adalah need to belong. Ini bukan sekedar keinginan biasa, tapi kebutuhan dasar yang sama pentingnya dengan rasa lapar. Secara evolusi, otak kita sudah disetting untuk mencari kelompok karena sendirian di alam liar itu berbahaya. Jadi, rasa ingin nyambung sama orang lain itu sudah ada di DNA kita. Kebutuhan ini menjelaskan kenapa kita bisa merasa senang saat kita diterima di lingkungan baru dan sebaliknya kita merasa sedih saat kita dikucilkan atau ditolak di lingkungan baru. Makanya, diirit tapi nggak dibahas itu lebih sakit daripada kota habis. Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan interaksi dengan orang lain. Contoh paling dekat dari hal tersebut dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan kampus dan pertemanan, di mana individu saling berkomunikasi, bekerja sama, serta membangun hubungan sosial. Melalui kegiatan kerja kelompok, kita belajar banyak hal penting dalam kehidupan sosial, seperti cara berkomunikasi secara efektif, memahami perasaan orang lain melalui empati, serta menjalin kerjasama yang baik. Meskipun dalam prosesnya sering muncul perbedaan pendapat, justru dari perbedaan inilah kemampuan sosial kita berkembang. Karena kita dilatih untuk saling menghargai, berdiskusi, dan mencari solusi bersama. Hubungan sosial yang positif terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis dan menurunkan tingkat stres, karena individu yang memiliki dukungan sosial yang baik cenderung merasa lebih aman, dihargai, dan dipahami dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Interaksi sosial yang sehat juga berperan penting dalam membantu seseorang mengelola emosi, meningkatkan rasa percaya diri, serta memperkuat kemampuan untuk beradaptasi terhadap tekanan lingkungan. Sebaliknya, kurangnya interaksi sosial dalam jangka panjang dapat menyebabkan munculnya perasaan kesepian dan keterasingan yang berpotensi berkembang menjadi kecemasan, stres berkepanjangan, bahkan depresi. Kondisi ini dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental maupun fisik, serta menurunkan kualitas hidup dan produktivitas individu secara keseluruhan. Karena itu, psikologi menekankan yang penting itu bukan jumlah hubungan, tapi kualitas hubungan. Di era digital, cara manusia berinteraksi memang sudah berubah, tapi kebutuhannya tetap sama. Sekarang, video call dan media sosial jadi andalan kita untuk tetap dekat meskipun berjauhan. Tapi hati-hati, interaksi layar sering kehilangan pesan nonverbal seperti nada bicara dan bahasa tubuh yang bikin kita rawan salah paham. Jadi, gunakan media sosial secara aktif untuk berinteraksi, bukan cuma scrolling pasif, karena hubungan yang bermakna jauh lebih penting untuk memenuhi need to belong kita. Di era modern saat ini, media sosial juga berperan sebagai salah satu sarana penting dalam pemenuhan kebutuhan sosial manusia. Individu dapat memperoleh dukungan emosional, validasi atas diri mereka, serta membangun rasa memiliki dalam suatu komunitas. Namun demikian, kita tetap perlu menjaga keseimbangan antara interaksi di dunia online dan kebersamaan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari, agar hubungan sosial yang terjalin tetap sehat, bermakna, dan mampu mempererat rasa kebersamaan satu sama lain. Hubungan yang sehat berkontribusi pada kesehatan mental dan kebahagiaan. Jadi, jangan ragu untuk memperbaiki, membangun, dan menjaga hubungan sosial di sekitar kita. Kesimpulannya, manusia adalah makhluk sosial yang masih membutuhkan satu sama lain untuk tumbuh dan bertahan secara psikologis.
Interaksi sosial juga membantu kita untuk lebih mengenal diri sendiri dan juga orang lain.